Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Erlangga dari Prodi Perbankan Syariah 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup dan analisis ilmu ekonomi. Yang pertama, ekonomi. Berbicara masalah ekonomi tidak lepas dengan masalah bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Masalah tersebut dihadapi semua manusia, semua masyarakat dan semua negara dari beberapa literatur yang ada. Banyak para ahli ekonomi yang telah membuat definisi daripada ekonomi. Para ahli tersebut mengemukakan definisi tentang ekonomi yang kelihatannya berbeda meskipun sebenarnya sama. Perbedaan sebagai sudut pandang dan latar belakang keilmuan, politik, sosial, budaya, dan agama. Beberapa ahli tersebut diantaranya yang pertama, A. Paul A. Samuelson. Ekonomi adalah studi mengenai bagaimana orang memilih untuk menggunakan sumber daya produktif yang langka atau terbatas untuk memproduksi ikan berbagai komoditi dan mendistribusikan kepada masyarakat untuk konsumsi mereka. Yang kedua, Alfred Marshall. Ekonomi merupakan sebuah studi mengenai kehidupan bisnisnya. Pengantar ekonomi. Ekonomi adalah studi tentang bagaimana orang atau masyarakat pada akhirnya memilih untuk menggunakan sumber daya produktif yang langka yang bisa mempunyai beberapa alternatif penggunaan, baik menggunakan uang ataupun tidak, untuk memproduksi berbagai jenis komoditi dan mendistribusikannya untuk konsumsi baik sekarang maupun yang akan datang di antara berbagai orang atau kelompok masyarakat. Dari berbagai pengertian di atas dapat diambil poin pentingnya, yaitu bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya dari mulai proses produksi konsumsi, sehingga penulis berpendapat bahwa ekonomi adalah bagaimana individu. Yang kedua, ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan bagian ilmu sosial yang mempelajari bagaimana individu atau kelompok memenuhi kebutuhannya. Ilmu ekonomi terus mengalami perkembangan dari masa ke masa, karena pada dasarnya manusia melakukan kegiatan ekonomi sejak manusia ada. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terus dilakukan kajian-kajian mendalam mengenai ilmu ekonomi. Kajian-kajian yang dilakukan menghasilkan konsep-konsep baru atau hanya meninjau konsep-konsep lama yang telah ada. Pengantar ekonomi. Manusia adalah makhluk yang dinamis yang terus berkembang menghasilkan inovasi-inovasi baru. Namun seiring dengan perkembangannya itu, kebutuhan juga semakin meningkat. Begitu juga dalam perekonomian. Inti dari permasalahan ekonomi adalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan tersebut terbatas. Karena keterbatasannya itulah, maka untuk memperolehnya diperlakukan pengorbanan atau pertukaran, baik secara langsung atau dengan perantara uang. Maka dari itu, karena keterbatasan itulah dan didorong oleh kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan terus berkembang, maka diperlukan pengaturan untuk penyeimbangannya. Masalah ekonomi klasik merupakan yang dilihat secara sederhana. Masalah tersebut meliputi yang pertama, produksi, merupakan bagaimana memproduksi kebutuhan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh semua orang. Misalkan di suatu daerah semua masyarakatnya menggunakan sepeda sebagai alat transportasi utama, maka produksi terhadap sepeda akan dilakukan sebanyak mungkin. Yang kedua, distribusi. Setelah benda tersebut terproduksi, maka masalah selanjutnya adalah bagaimana benda tersebut sampai kepada konsumen, apakah langsung beli ke pabrik, lewat distributor, atau lewat penjual eceran. Yang ketiga, konsumsi. Objek pada konsumsi tidak hanya berupa benda, tetapi juga berupa jasa. Adalah benda dan jasa saling berkaitan satu sama lainnya, sehingga untuk memudahkan pemahaman sering disebut produk. Produk yang dikonsumsi idealnya sesuai dengan kebutuhan dan harapan daripada konsumen. Yang kedua, masalah ekonomi modern. Permasalahan ekonomi modern terdiri dari what. Masalah pertama adalah apa yang akan diproduksi. Yang kedua adalah how. Setelah diketahui jenis dan jumlah produk yang diproduksi, maka masalah selanjutnya adalah bagaimana memproduksikannya. Yang ketiga adalah who.
siapakah pelaku produksi? Banyak pihak yang bisa melakukan kegiatan ini. Tidak hanya perusahaan saja, tetapi individu dan pemerintah juga melakukan. Yang ketiga, for whom? Untuk siapa barang diproduksi ini merupakan tujuan akhir daripada proses produksi. Peran pemerintah dalam perekonomian. Yang pertama adalah alokasi. Mengalokasikan faktor-faktor produksi yang untuk kebutuhan masyarakat. Yang kedua adalah distribusi. Peran pemerintah dalam distribusi diantaranya adalah mendistribusikan hasil-hasil pembangunan ke setiap daerah. Yang ketiga, stabilisasi. Pemerintah mempunyai kewajiban dalam menjaga stabilisasi ekonomi negaranya agar tetap stabil, sehingga roda perekonomian dapat berjalan lancar. Hal tersebut dilakukan dengan membuat kebijakan-kebijakan perekonomian yang sesuai dengan kebutuhannya. Sekian dari saya. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang arus lingkar pendapatan dalam perekonomian. Arus lingkar kegiatan ekonomi atau circular flow diagram berbicara tentang circular flow diagram atau diagram alir lingkar, artinya kita menelaah tentang bagaimana para pelaku ekonomi dalam perekonomian rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, serta rumah tangga luar negeri saling berinteraksi di pasar input atau pasar faktor produksi maupun di pasar output atau pasar barang. Pelaku-pelaku ekonomi dan perannya dalam sebuah perekonomian. Yang pertama, rumah tangga konsumsi atau konsumen atau rumah tangga, atau peran rumah tangga konsumen sebagai berikut. Yang pertama, berperan sebagai konsumen. Yang kedua, berperan sebagai pemasok atau penyedia faktor produksi. Yang ketiga, sebagai motivator bagi perusahaan. Yang keempat, selain itu, RTK atau rumah tangga konsumen juga wajib membayar pajak kepada pemerintah. Yang kedua, rumah tangga produksi, perusahaan firm. Peran perusahaan dalam kegiatan ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai produsen penghasil barang atau jasa. Yang kedua, sebagai distributor. Yang ketiga, sebagai pengguna faktor produksi konsumen. Yang keempat, sebagai agen pembangunan. Yang kelima, selain itu, RTP atau rumah tangga produksi juga wajib membayar pajak kepada pemerintah. Yang ketiga, rumah tangga negara atau pemerintah atau government. Pemerintah merupakan pihak yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Peranan tersebut antara lain, yang pertama sebagai pengatur, yang kedua sebagai pengontrol, yang ketiga sebagai penguasa, yang keempat sebagai konsumen, yang kelima sebagai bertindak sebagai pemerintah bertindak sebagai produsen. 4. Masyarakat luar negeri atau sektor luar negeri atau foreign sector. Peranan masyarakat luar negeri dalam perekonomian sangat penting, apalagi dalam perekonomian yang global seperti sekarang ini. Setiap negara tidak dapat lagi menghindar dan keterlibatan dalam perdagangan internasional jika ingin perekonomian negaranya tidak terpuruk. Ada dua alasan utama suatu negara harus membuka hubungannya dengan negara lain, yaitu yang pertama, kebutuhan manusia sangat banyak jumlahnya dan beragam. Yang kedua, sebagian barang yang kita produksi juga kita ekspor ke negara lain karena produksinya terlalu banyak atau lebih mengurungkan jika diekspor ke luar negeri. B. Arus lingkar perekonomian tertutup dua sektor. Perekonomian dua sektor disebut juga perekonomian sederhana karena hanya terdiri dari dua pelaku, yaitu pelaku rumah tangga konsumsi atau RTK atau masyarakat, dan rumah tangga produksi atau RTP atau perusahaan. Arus lingkar perekonomian tertutup tiga sektor. Perekonomian tiga sektor terdiri atas rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Arus lingkar perekonomian tertutup empat sektor.
Dalam perekonomian 4 sektor kita akan melihat 2 kelompok pelaku ekonomi, yaitu masyarakat luar negeri dan pelaku kegiatan ekonomi dalam negeri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.